Kemudian yang juga akan ditanyakan kepada manusia kelak pada hari kiamat, tatkala dibangkitkan dari kuburnya dalam kondisi telanjang, tidak ada harta yang dia bawa, tidak ada alas kaki yang nempel di kakinya. Dia seperti baru lahir kembali, belum disunat, digiring ke padang mahsyar. Semua kejadian padang mahsyar itu tergantung amalnya. Sedangkan kejadian-kejadian di dunia bukan tergantung amal. Ada orang sukses dalam hidupnya bukan karena amal dia soleh, bukan karena dia rajin sholat, tapi karena memang ujian yang Allah berikan kepada dia, modelnya kesuksesan. Ada orang yang Allah bikin bangkrut, fakir, miskin, padahal boleh jadi dia orang yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Kita tahu bagaimana Allah memberikan cobaan kepada Nabi Ayub alaihi salam. Bagaimana Allah memberikan cobaan kepada Nabi Yusuf alaihi salam sampai di penjara aja. Karena Allah memang memberikan ujian itu kepada mereka. Tapi pada hari kiamat, sejak dikubur dan dibangkitkan dari kuburnya, semuanya biqadri amali, sesuai dengan amalannya. Di antara yang Allah akan tanyakan, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Telapak kaki hamba tidak akan bergeser di padang mahsyar itu sampai ditanya tentang 4 hal. Catat 4 hal ini, ingat dan siapkan jawabannya. Yang pertama, an umrihi fima afnah, tentang umurnya dipakai buat apa. Semua manusia dikasih waktu yang sama, 24 jam dalam sehari. Engkau pakai buat apa umur? Dan pencatatan malaikat dimulai sejak dia baligh untuk dosa-dosanya. Adapun untuk kebaikannya sebelum baligh pun sudah dicatat. Kita lihat anak-anak kecil yang baca Al-Quran, yang menghafalkan Al-Quran, yang ikut sholat Jumat. Padahal boleh jadi dia belum baligh, jemaah. Tapi udah dicatat kebaikannya. Adapun dosanya, la. Umurnya akan ditanya. Yang kedua, an syababihi fima ablah, akan ditanya tentang masa mudanya. Biasanya orang-orang tua sering datang ke masjid, ya wajar dia sudah tua. Mungkin dia sudah berpikir umurnya tinggal sedikit. Tapi ingat, engkau akan ditanya tentang masa mudamu. Ketika Allah berikan tubuh yang kuat, semangat yang membara, engkau pakai buat apa masa muda? Apakah hanya dihabiskan untuk bermain-main belaka? Ada sebagian orang yang tidak pernah mau membaca Al-Quran. Oh, membaca Al-Quran tidak wajib, Ustaz. Ya, engkau akan tahu ada banyak hal-hal yang tidak wajib yang kau kerjakan dalam kehidupan ini. Tatkala bicara tentang akhirat, engkau mulai berbicara hukum wajib dan tidak wajib. Tapi terserah, manusia dikasih kebebasan memilih. Yang ketiga, an malihi, akan ditanya tentang hartanya. Pertanyaan tentang harta itu 2. Baju yang kita pakai akan ditanya, rumah yang kita tempatin akan ditanya, makanan yang kita makan akan ditanya, min aina tasabahu wa fima anfaqah, akan ditanya dari mana engkau dapat itu harta. Ahibati fillah, oleh karena itu orang yang bekerja itu harus belajar.
orang yang berdagang harus belajar. Apakah kerjaan dia halal atau haram? Boleh atau tidak boleh? Sebagian orang punya prinsip yang sangat sederhana. Dia mengatakan, yang penting saya tidak mengambil hak orang lain. Betul, prinsip itu betul. Tapi ternyata ada hal-hal, usaha-usaha yang diharamkan dalam agama, walaupun kau tidak mengambil hak orang lain. Dari mana kita tahu kalau kita nggak belajar? Ya nggak akan tahu. Terus setelah engkau dapat uang, engkau akan ditanya lagi, kemana engkau belanjakan itu uang? Berapa banyak engkau sedekahkan? Berapa banyak kau gunakan untuk kemaksiatan? Berapa banyak kau gunakan untuk bersenang-senang? Sebagian kita sedekah 100 juta merasa besar. Ya, mungkin buat orang-orang yang tidak punya uang 100 juta itu besar, 200 juta itu besar. Tapi engkau punya rumah seharga 10 miliar. Kau coba itu. Sebagian orang punya uang 1 triliun, dia sedekah 1 miliar dan merasa besar sedekah dia. 1 miliar besar. Engkau lihat sisanya 999 miliar. Hanya 0,1% yang kau sedekahkan. Engkau akan ditanya, dari mana dan kemana engkau infakkan. Dan ingat, yang untuk bangun rumah, yang untuk usaha, tidak akan kita bawa mati. Yang kita sedekahkan, itu yang kita bawa mati. Maka siapkan jawaban. Jangan sampai engkau sibuk mengumpulkan harta untuk anak keturunanmu, untukmu sendiri nggak ada. Pertanyaan keempat, tentang ilmunya. Dipakai buat apa? Jamaah rahimakumullah, kita memiliki banyak amalan, tapi ketahuilah yang pertama dihisab pada hari kiamat nanti, yang bakal ditanyakan kepada kita di antara semua amalan buat orang yang beriman adalah salatnya. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah adalah salat dia. Kalau salatnya benar, insya Allah yang lainnya benar. Kalau salatnya berantakan, maka yang lainnya lebih berantakan. Ada orang yang rajin sedekah tapi dia nggak salat. Ada orang yang ketika Ramadan puasa dia tapi nggak sholat. Yang pertama ditanya sholatmu. Kalau sholatmu berantakan, puasamu, sedekahmu bakal berantakan. Karena sholat ini adalah penghubung antara hamba dengan Tuhan. Maka jamaah rahimakumullah, coba semua memperhatikan sholatnya. Kira-kira sudah lengkap apa belum? 5 waktu paling minimal. Kalau sudah lengkap, diperhatikan kira-kira sudah benar apa belum. Karena kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan Tabrani, innar rajula la yusalli salata sittina sana. Sesungguhnya ada orang yang sholat selama 60 tahun. Kalau dia balik umur 10 tahun, berarti umur dia sekarang 70 tahun. Ini orang sholat selama 60 tahun, bayangin berapa banyak sholatnya dia. Kita berpikir betapa banyak pahalanya dia. Tapi kata Nabi alaihi salatu wassalam, walam tuqbal lahu salatun
satu pun sholatnya tidak ada yang diterima. Sebagian orang berpikir yang penting sholat. Kok yang penting sholat? Bukankah kita dengar firman Allah, fawailul lil musallin, masuk neraka orang-orang sholat. Kalau ternyata dia sholat tapi tidak memperhatikan kesempurnaan sholatnya, apakah semua orang yang kerja umpamanya di pabrik bikin sepatu, apakah semua bikinan dia diterima? Enggak, ada yang reject, ada yang ditolak. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan standar yang dibuat. Sholat pun sama. Ketika Allah mengatakan fawailul lil musallin, siapa mereka? Orang-orang sholat tapi masuk neraka. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Mereka sholat tapi asal-asalan. Syarat dan rukunnya yang penting sholat pokoknya. Tambah lagi riya. Padahal dua syarat diterimanya amalan, ikhlas dan sesuai dengan aturan. Nggak bisa antum mau sholat Jumat 3 rakaat, sholat subuh 7 rakaat, nggak bisa. Ada aturannya. Walaupun antum sholat, ini orang yang sholat 60 tahun sholat satu pun nggak ada yang diterima. Apa penjelasan Nabi alaihi salatu wassalam? Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu, yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Rukuknya sempurna, sujudnya nggak sempurna. Sujudnya sempurna, rukuknya nggak sempurna. Yang penting gerak saja dia. Sholat itu bukan olahraga. Sholat itu ibadah. Kalau olahraga pun ada aturannya, apalagi ibadah. Maka ahibati fillah, cara kita supaya kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu adalah belajar. Maka nasihat ana buat semuanya, bacalah Al-Quran. Baca sama artinya. Kalau bisa hatam sama artinya. Itulah sumber ilmu. Tambah hafalannya. Apalagi yang punya banyak waktu kosong. Apa nggak bisa 1 tahun hafal 1 surat pendek? 1 tahun. Anak-anak bisa sehari hafal. Bapaknya nggak bisa 1 tahun hafal 1 surat pendek. Juz amma paling tidak terdiri dari 37 surat. Apa nggak bisa yang umurnya 50 tahun sudah hafal juz amma? Apa alasan kita? Ketika urusan dunia kita ingin naik, urusan akhirat kita nggak tertarik. Tapi sekali lagi, sejatinya manusia makhluk merdeka. Allah mengatakan faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau beriman monggo, yang mau kafir silahkan. Tapi semua ada konsekuensinya.